Video pada kali ini saya akan share pada Anda tentang apa akan jadi pada YouTube channel kita jika kita sudah mendapat 1000 subscriber dan juga 4000 jam tontonan. Ramai orang akan anggap apabila kita menerima terma seperti itu dan memenuhi terma itu, kita akan terus dapat monetize duit kita. Tidak, karena kita akan pergi lanjut selepas ini. Dan terlebih dahulu ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua kerana telah memberi sokongan pada channel saya. Sudah menerima 1000 subscriber dan juga lebih daripada 4000 jam hour. YouTube menolak permohonan saya. Jadi untuk lebih lanjut kenapa terjadi sedemikian rupa, kita akan pergi lebih lanjut tentang isu seperti ini. Jom. Oke, untuk menerangkan lebih lanjut mengenai copyright claim dan copyright strike adalah perlu kita ketahui bahwa makna copyright itu sendiri. Copyright itu bermaksud apabila kita mengambil konten orang lain. Dan contoh kita ambil konten dari PewDiePie ataupun konten daripada YouTuber lain dijadikan sebagai konten YouTube kita ataupun dalam video kita. Oke. Jadi itu adalah copyright, di mana itu adalah hak mereka, kita ambil guna untuk kita punya konten. Oke, copyright claim dan copyright strike adalah dua benda berbeza. Jadi yang pertama, video yang ada copyright claim ni boleh berada di YouTube selagi ia tidak mendatangkan masalah. Dan kedua, dia tidak akan dapat dimonetize ataupun tidak dapat monetize video tersebut. Maknanya video itu tidak dapat untuk menjana duit lah. Yang ketiga, owner kepada copyright konten tersebut boleh menjana duit ataupun keuntungan daripada video kita melalui, yaitu perkara keempat, pengiklanan video yang kita upload. Kita punya video tuh dia akan ada iklan, tapi bermaksud iklan itu tidak semestinya untuk kita lah, tidak dapat dijanakan untuk kita sendiri. Bermakna iklan itu jika ada copyright claim, duit itu 100% pergi kepada owner kepada copyright tersebut. Jadi contoh kalau macam saya gunakan konten PewDiePie. Oke, dia akan klaim video saya 100% duit daripada video itu ke account beliau. Dan kelima, yang terakhir sekali, YouTube channel kita tidak akan menerima sebarang penalti. Jadi untuk copyright strike dia ada 4 benda yang perlu di highlight lah. Kalau copyright strike ni otomatik YouTube akan remove video tersebut dan owner dia akan memfilekan copyright strike. Jadi dalam 90 hari itu jika Anda tidak menyalahgunakan konten tersebut ataupun melanjutkan lagi permasalahan, copyright strike ini akan expired dalam masa 90 hari. Jadi apa akan berlaku jika kita ada 3 strike? Ini yang perkara yang ketiga. Jika kita ada 3 strike dalam channel kita, kemungkinan besar channel kita akan di-ban selama-lamanya. Bermaksud kita tidak dapat buat channel YouTube, apatah lagi mengupload video ke YouTube channel. Kita tidak akan dapat buat perkara tersebut. Untuk memulakan YouTube baru amat sukar. Ada cara untuk kita menyelesaikan strike ini, tapi itu akan saya lanjutkan pada video yang seterusnya lah. Yang terakhir sekali, copyright claim. Perkara yang keempat adalah perkara mungkin boleh menjadi lebih buruk, yaitu kemungkinan kita akan dipanggil ke mahkamah jika copyright owner itu memfilekan case terhadap kita, mungkin dalam isu infringing ataupun menyalahgunakan konten mereka. Jadi itu perlu kita elak lah. So kepada YouTuber yang mungkin channelnya ada copyright claim dan juga copyright strike, adakah Anda perlu khawatir? Adakah Anda tidak dapat monetization? Jawabannya ya, Anda perlu khawatir dan Anda perlu selesaikannya. Untuk hilangkan copyright claim dan copyright strike ini mungkin senang, jadi kita akan coba 3 cara setiap copyright claim dan copyright strike. Jadi untuk copyright claim ada 3 cara seperti yang saya cakap tadi. 1, trim video Anda. Masuk ke dalam YouTube Studio, cari video yang ada copyright claim dan try trim part-part video yang ada copyright claim.
Trim itu maksudnya potong lah, potong, edit, dan upload balik. Bukan upload balik, memang dia akan otomatis upload balik lah lepas Anda submit. Cara kedua adalah tambah non copyright sound background lah. Mungkin video Anda mempunyai background yang ada copyright song, jadi Anda masuk ke dalam YouTube Studio, YouTube sendiri ada lagu-lagu background dorong sendirilah. Dan kebanyakan YouTuber memang jarang pakai ini sebab buruk sangat. Jadi yang ketiga, delete konten dan buat baru. Mudah. Itu untuk cara-cara hilangkan copyright claim dalam channel Anda lah. So dalam copyright strike juga ada 3 cara, yaitu 1. Delete video, 2. Delete video, dan 3. Try counter claim lah. Counter claim ini maksudnya contoh owner video tersebut dia strike video Anda, dan kemungkinan yang video dorang strike itu sebenarnya konten original Anda sendiri, dan Anda boleh counter claim dan tunjukkan bukti. So ada cara lah. Nah ini salah satu caranya. Kamu masuk dalam setting nih, kamu boleh counter claim melalui cara ini lah, seperti yang ada dalam gambar nih. Oke. Untuk copyright strike dia ada 2 cara. 1. Delete video, dan try contact owner tersebut. Try contact mereka untuk withdraw dorang punya strike. Anda perlu minta maaf, sincere apology. Mungkin dorang akan pertimbangkan dan ikut budi bicara mereka akan withdraw strike mereka serta merta, tak perlu tunggu 90 hari. Cara kedua pula, delete video ataupun biarkan YouTube sendiri delete video tuh. Delete video tuh bukan sebenarnya delete, dia cuma block video tuh. Dan tunggu 90 hari, tidak perlu lakukan apa-apa penyelesaian. Just biarkan 90 hari, strike akan hilang. Bila strike 1 sudah hilang, dia akan kembali 3 peluang strike Anda punya channel, lebih selamat. Oke, ini bukanlah saya tegaskan sebagai fakta. Jika channel Anda mempunyai copyright claim, channel Anda tidak akan ada apa-apa masalah. Tetapi apabila kita mohon untuk monetization kita punya video, kita akan mendapat masalah. Tiada masalah dalam ban, tapi akan di-reject oleh YouTube Partner Program dan akan dikatakan channel kita adalah tidak original. Apa yang YouTube ingin tekankan adalah originality terhadap creator itu sendiri dan juga sesebuah channel itu. Oke, macam case saya yang saya tegaskan pada awal video saya tidak mempunyai copyright claim dan juga tidak mempunyai copyright content dan juga tidak mempunyai copyright strikes. Akan ada satu masalah, yang satu perkataan ini memberi masalah kepada channel saya adalah reuse content. Reuse content ini lebih kurang macam konten yang saya cakap tadi untuk copyright. Lebih kurang sama, kita ambil konten orang lain, kita bawa pergi video kita untuk dijadikan konten. Jadi apabila saya upload video itu, kamu akan nampak statusnya di sana restriction none. Biasanya restriction ini jika video itu ada copyright claim, dia akan letak sana copyright claim ataupun dia akan letak sana block, mungkin infringing konten orang lain lah. Tapi bila dia sebut none, itu bermakna tiada copyright claim, maksudnya original dari kita. Tapi kena ingat, bila YouTube kita kena review, ada 2 proses ataupun 2 pihak yang akan cek kita punya channel. Satu adalah komputer ataupun sistem YouTube itu sendiri, dan kedua adalah human review process. Oke, reuse content itu sebenarnya bermaksud dalam terma YouTube program sendiri adalah memuat naik video daripada pelbagai sumber ataupun memuat naik konten orang lain untuk dijadikan sebagai video konten kita sendiri, sama seperti copyright claim. Juga channel Anda juga selamat daripada sebarang penalti. Tetapi jika majority atau semua konten yang kita perolehi ataupun yang kita buat adalah reuse content dan tidak ada nilai tekok tambah yang menampakkan diri kita sendiri di dalam video itu, dengan berbesar hatinya YouTube akan menolak permohonan YouTube Partner Program kita ataupun menolak permohonan monetization. Secara rohaninya YouTube ingin melihat
usaha kita sendiri untuk menghasilkan sumber ataupun keaslian kita dalam sesuatu video yang kita upload. Jadi dengan itu YouTube boleh menghargai segala usaha yang kita buat untuk menghasilkan video yang original. So, kita mungkin akan berpendapat bahwa kita sudah menerima ataupun mencapai 4.000k subscriber, 4.000 jam tontonan hour, dan juga tiada copyright claim dan tiada copyright strike. So, kita akan rasa macam bila kita apply monetization, automatic YouTube akan menerima permohonan kita secara otomatis. Tidak, itu tidak akan berlaku karena seperti yang saya katakan tadi, ada dua proses yang akan terlibat, yaitu AI sistem YouTube itu sendiri akan cek channel kita, dan juga human review, yaitu manusia sendiri yang akan mencek channel kita. Seperti yang saya katakan tadi, AI review adalah bila sistem cek kita punya channel tiada copyright claim, tiada copyright strike, oke, pas. Kemudian ada satu proses yaitu human review. Mereka akan cek 5 kriteria pada channel kita, yaitu tema channel kita, video yang paling banyak view, video paling latest, video paling banyak jumlah tontonan, dan juga metadata channel kita, yaitu seperti tajuk-tajuk dalam video, thumbnail, dan description. Memandangkan human review ini tidak cukup tangan untuk memeriksa semua permohonan ataupun jutaan permohonan orang daripada luar. Mereka akan cek dua perkara penting: video yang paling banyak view dan juga video yang paling banyak jumlah tontonan. Oke, misal kata kita ada satu video, macam case saya sendiri, ada satu video yang saya upload mempunyai jumlah tontonan jam yang tinggi, jumlah view yang tinggi. Mereka cek video saya di sana, ia cuma adalah kompilasi aksi-aksi yang menarik daripada film tersebut ataupun lawak-lawak kompilasi. Jadi mereka akan anggap video itu tiada unik sebab tiada diri saya sendiri di dalam video itu. Contoh paling kurang pun saya sepatutnya memberi komen ataupun review dalam video itu. Ada suara saya sendiri di dalam video itu, tetapi tiada. Apatah lagi wajah saya sendiri, diri saya sendiri tiada dalam video itu. Human review akan anggap itu satu perkara yang tidak original. Mereka tolak permohonan saya untuk monetization dan anggap itu sebagai reuse content. So, apa yang boleh dikatakan di sini untuk menjadi YouTuber boleh menjadi satu perkara yang mudah dan boleh menjadi satu perkara yang kompleks dalam masa yang sama. Ianya boleh menjadi mudah jika Anda mengekalkan originality. Ianya sangat mudah apabila Anda coba untuk apply monetization. Dan ianya akan menjadi satu perkara yang sangat kompleks apabila Anda ingin mencari jalan mudah untuk menjana uang terhadap channel Anda. Ianya akan menjadi satu perkara yang sangat kompleks. So, misal kata Anda punya channel tidak mempunyai copyright strike dan juga tidak mempunyai copyright claim. Adakah Anda masih boleh apply untuk monetization? Ya, masih boleh. Tapi, adakah Anda layak? Ada satu channel yang mempunyai copyright claim, tiada copyright strike. Dia masih lulus untuk apply monetization. Lulus. Kenapa? Karena mereka mengekalkan originality. Misal kata dalam channel itu ada 100 video dan cuma ada 2 video yang ada copyright claim. Tapi dalam 2 video copyright claim ini ada menunjukkan diri mereka sendiri, ada menunjukkan ke originality mereka sendiri dalam video itu. Karena copyright claim yang ada di dalam video itu mungkin hanya ada setengah-setengah part yang diklaim. Jadi duit yang dijana dari video itu akan diambil 100% oleh copyright owner. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Seperti yang saya katakan tadi, jika Anda mempunyai copyright claim dalam channel Anda, ianya tidak akan menjadi masalah kepada channel Anda. Tapi yang penting adalah originality konten Anda dalam setiap video dalam channel Anda. Ada lagi satu pertanyaan. Anda tidak mempunyai copyright strike, Anda juga tidak mempunyai copyright claim, tetapi Anda tidak original. Maka review proses yang dilakukan oleh human akan dianggap sebagai reuse content. Mereka akan hantar email kepada Anda tidak layak karena Anda menggunakan reuse content. So, Anda mungkin tertanya-tanya, adakah copyright claim ini memudaratkan sebenarnya? Iya, ianya mungkin memudaratkan walaupun ia boleh menjadi satu perkara yang remeh, tapi kemudian hari ianya boleh menjadi satu copy strike apabila copyright owner mendapati konten yang digunakan itu disalahgunakan. So, mereka akan copy strike channel Anda. Elakkanlah copyright claim.
Apa akan jadi jika permohonan Anda ditolak? Ya, Anda masih boleh reapply untuk monetization selepas 30 hari, di mana dalam tempoh ini YouTube memberi peluang kepada Anda untuk memperbaiki channel Anda supaya channel Anda lebih berkualiti dan sejajar dengan polisi konten dan juga terma syarat monetization. Jika Anda rasa konten Anda sebenarnya tidak bermasalah dan tidak ada rasa untuk mengubah tema channel Anda masih boleh reapply, dan saya yakin jawaban sama dari YouTube akan keluar, yaitu permohonan Anda akan ditolak. So, kepada Anda yang masih menonton video ini hingga menit terakhir, saya menganggap bahwa Anda sangat serius untuk menjadi seorang YouTuber, tidak kira sebagai hobi ataupun career Anda. So, saya doakan semoga Anda semua berjaya, dan sekali lagi ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda yang support kepada channel saya. So, sampai sini saja video saya pada kali ini. Kita jumpa lagi di rancangan yang seterusnya.